Halo semua, tahu nggak sih di Surabaya ini ada museum Cokro Aminoto yang terletak di Jalan Penilai Surabaya. Yuk ikuti aku. Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1883. Cokroaminoto lahir dari kalangan bangsawan. Di dalam tubuhnya mengalir darah kiai dan priai sekaligus. Ayahnya bernama Raden Mas Cokromiseno. Dia adalah Wedana distrik Kleco Madiun. Sementara kakeknya Raden Mas Adipati Cokronegoro merupakan bupati di Ponorogo. Sementara darah kiai mengalir dari kakek buyutnya yang bernama Kiai Bagus Kasabesari. Kiai Besari ini tercatat sebagai kiai besar di zamannya dan merupakan suami dari Putri Susuhunan Pakubowono II dari Surakarta. Dari silsilahnya inilah darah pejuang mengalir deras dalam tubuh Hos Cokroaminoto serta mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. Lahir dari kalangan bangsawan, membuat Hos Cokroaminoto berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal dengan sistem pendidikan barat. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madiun, yaitu di sekolah Belanda. Pendidikan lanjut ditempuh Cokroaminoto di Opleiding School voor Inlands Ambtenaren atau biasa disebut dengan OSVIA. Saat itu, OSVIA merupakan sekolah untuk pegawai pribumi yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah. Setelah tamat dari OSVIA, Cokroaminoto menjadi juru tulis di Ngawi, Jawa Timur selama 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 1902 sampai 1905. Berikutnya, Cokroaminoto diangkat menjadi pati atau pejabat di lingkungan pegawai negeri. Namun, posisi itu tidak lama disandangnya. 3 tahun berselang, Cokroaminoto menanggalkan jabatannya tersebut. Alasannya, Cokroaminoto tidak ingin terus-menerus merendah di hadapan orang-orang Belanda sebagaimana lazimnya pegawai negeri zaman itu. Cokroaminoto lantas menikah dengan Suharsikin, seorang putri Pati Ponorogo pada tahun 1905. Berikutnya, Cokroaminoto dan istrinya pindah ke Surabaya. Di sana dia bekerja sebagai pegawai swasta. Selain itu, Cokroaminoto juga membuka kos-kosan yang dikelola oleh istrinya. Beberapa nama besar sempat tinggal di kos-kosan Cokroaminoto. Salah satunya Soekarno saat sekolah di HBS. Bergabung dengan SDI. Memasuki tahun 1912 saat bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknik di Surabaya, Cokroaminoto mendapat tamu utusan Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tamu merupakan utusan Haji Samam Hudi yang merupakan pendiri SDI di Surakarta pada 1911. Dengan SDI, Haji Suman Hudi berjuang menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Haji Sumam Hudi yang mengetahui kecakapan Cokroaminoto pun memintanya untuk bergabung dan berjuang di SDI. Tawaran itu diterima, bahkan Hos Cokroaminoto menjelma menjadi sosok penting di SDI. Pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto mengusulkan perubahan dari SDI ke Sarekat Islam atau SI. Perubahan ini dimaksudkan agar anggota SDI tidak hanya dibatasi pada para pedagang, namun lebih terbuka lagi bagi seluruh masyarakat. Nama SDI pun resmi berubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada 10 September 1912. Cokroaminoto sekaligus ditunjuk untuk menjadi salah satu pemimpin organisasi ini. Hos Cokroaminoto dikenal dengan julukan Raja Tanpa Mahkota atau The Ongre Ronde van Java. Julukan ini disematkan berkaitan dengan kiprah Cokroaminoto dalam membesarkan Serikat Islam. Setelah perubahan menjadi Serikat Islam,
Cokroaminoto membawa organisasi ini kepada Gubernur Jenderal Alexander William Frederick Inderbrook untuk mendapatkan pengesahan. Namun pengesahan yang dimaksud itu tidak dikabulkan. Meski demikian, Syarikat Islam secara lokal tetap mendapatkan status badan hukum. Sejak saat itu, keanggotaan Syarikat Islam pun meningkat hingga tercatat mencapai 2,5 juta orang. Dengan jumlah anggota yang sebesar itu, Syarikat Islam memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas. Maka host Cokroaminoto pun dianggap sebagai kesatria paningit bagi para pribumi. Sementara bagi pemerintah Hindia Belanda, sosok host Cokroaminoto merupakan sosok yang harus diperhitungkan perjuangannya. Maka Belanda saat itu menyematkan julukan Ongre Ronde van Java atau Raja Tanpa Mahkota kepadanya. Host Cokroaminoto merupakan seorang pemikir yang produktif menuangkan pikiran-pikirannya dalam sebuah tulisan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya dalam bentuk buku dan tulisan lain yang dihasilkan Cokroaminoto. Beberapa karya tersebut antara lain yaitu ada Islam dan Sosialisme pada tahun 1924, terus selanjutnya ada Kultur dan Adat Islam pada tahun 1933, selanjutnya ada Reklamat Umum bagi Umat Islam pada tahun 1934, ada Al-Islam pada tahun 1916, Bendera Islam pada 1924 sampai 1927. Host Cokroaminoto jatuh sakit pada tahun 1934, tepatnya saat dia mengikuti kongres di Banjarmasin. Pada tahun 17 Desember 1934, Host Cokroaminoto meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pukuncen, Yogyakarta. Host Cokroaminoto ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1961. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa.